Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video tutorial untuk unit operasi. Kali ini kita membahas tentang chapter 22 gas absorption. Untuk latihan soalnya, teman-teman bisa lihat aja yang di latihan soal yang kuis 3 ya, untuk persiapan kuis 3. Jadi yang di sini, video ini cuma pure bakal ngebahas atau review materi aja, kayak gitu. Jadi gas absorpsi itu biasanya dilakukan pakai unit namanya pack tower ya. Jadi kayak gini biasanya susunannya atau secara skematiknya ya, ada liquid masuk pasti dari atas ya, liquidnya masuk dari atas nanti didistribusikan, disebar, kemudian ada pack section, ini ada bednya biasanya, nanti keluar di bawah liquidnya. Gasnya kebalikannya biasanya, ini biasanya ya, nggak harus tapi biasanya masuk lewat bawah dan keluar lewat atas gitu. Jadi dia ada kolom berisi packing, ada packing, ada material padat, gas masuk dari bawah, liquid dari atas, ya alirannya biasanya counter current, berlawanan, gas liquid berkontak di permukaan packing. Jadi packing ini akan memberikan transfer massa secara efisien. Komponen utamanya seperti dilihat ya, ada gas inlet, distributing space di bawah. Jadi gas juga ada distributing space-nya dia, ada ruang-ruang untuk distribusinya. Ada liquid distributor, ada pack section, packing support ya. Jadi packing itu kan benda padat ya, jadi pasti dipasangin grid ya, dipasangin penahan di bawahnya. Ada gas outlet dan ada liquid outlet juga. Beberapa terminologi penting, ada weak liquor ya, atau lean solvent, itu berarti cairan masuk dia masih tidak punya solid gitu ya. Weak liquor atau lean solvent. Ada strong berarti yang keluar, rich gas dia masuk banyak solid, lean gas berarti yang sudah dibersihkan gitu. Nah, jenis-jenis tower packing itu ada 3 ya, ada yang dump atau random, jadi packingnya itu sembarangan aja, contohnya racing ring, power ring, nah ini jenis-jenis packing ya. Ini ukurannya, ada yang stack, jadi disusun secara rapi gitu ya, ini jarang dipakai karena bisa menjauhkan channeling ya. Ada yang structure, jadi dia teratur bergelombang, kayak gitu. Tiap layer nanti ada aturan berapa sentimeternya gitu. Nah, ini contoh evaluasi packing yang populer. Ada yang paling tua namanya racing rings. Ini keramik, dari bahan keramik, porosity segini ya. Ada bell saddle, interlock saddle ya. Ini jenis-jenis packing aja gitu. Nah, ini kalau dilihat di gambar sini ya. Nah, ini jenis packing yang A ini racing ring, ini yang saddle, yang D sama E ya. Ya saddle, ini ada yang pawl ring, kayak gini. Dan yang paling bawah tuh ada yang A nih. Nah, ada beberapa karakteristik penting kalau kita milih packingnya. Yang pertama, ada packing factor namanya. Semakin kecil packing factor, semakin rendah pressure drop dan kapasitas floodingnya lebih tinggi. Ada F-nya kecil, ini relative mass transfer coefficient. Jadi, ini koefisien transfer massanya. Semakin besar berarti makin bagus gitu ya. Kalau packing besar, flooding velocity lebih tinggi, tapi HETP-nya juga lebih besar gitu. Nah, kenapa diameter kolom ini harus lebih dari 8 kali diameter packing ya. Kalau kecil, liquid nanti mengalir dekat dinding, tidak membasahi packing secara merata. Jadi diameter kolom diatur harus lebih dari 8 kali diameter packingnya. Ini contohnya ya, jadi beberapa tipe packing, materialnya apa, ukurannya berapa, nominal size-nya, nominal size itu outer diameter ya. Ada bulk density-nya, luas permukaan, porosity yang penting. Nah, ini packing factor, ada yang mass transfer coefficient gitu. Nah, kemudian tentang pressure drop dan flooding, di pack tower yang beroperasi ada 2 aliran kan ya, ada aliran gas dan liquid. Kita bisa plot delta P ya, pressure dropnya per feet packing ya, per panjang packing dengan mass velocity di grafik log gitu. Di grafik log. Ini adalah delta P-nya, dia per panjang packing ya. Kemudian ada kecepatan udaranya misalnya di plot. Jadi kalau packingnya kering, garis lurus kayak gini ya, ini dry, packing kering, artinya nggak ada liquidnya. Kalau packingnya irrigated, terbasahi, maka ada GX yang konstan, jadi ada nilainya, GX-nya ini berapa. Disesuaikan aja, jadi low gas velocity, kalau low gas velocity garis sejajar dengan dry packing, gitu kan. Tapi lebih tinggi sedikit, jadi di apa namanya, low gas, nah di sini kira-kira, ini masih sejajar nih, ya. Kalau loading point, ini udah mulai belok ke atas, ya. Karena dia gas mulai menahan aliran liquid. Jadi gas ketemu liquid, liquidnya mulai bertemu dengan gas dan aliran menahan. Liquid hold up-nya naik. Kalau floating point, floating point? Itu garisnya hampir vertikal. Delta P-nya 2 sampai 3 ya, di atas sini nih. Sini, dari sini.
Jadi liquid sudah menjadi fase kontinu, gasnya yang terperangkap jadinya. Jadi agak hampir vertikal dia. Floating point di sana. Jadi kalau floating itu apa sih? Floating itu kondisi kecepatan gas terlalu tinggi, jadi liquid nggak bisa ngalir turun. Jadi kolomnya terisi liquid, operasi kolaps. Jadi kita bayangin ya, packing tower kan pertemuan antara liquid dan gas ketemu, tapi kalau kecepatan gasnya tinggi, liquid jadi nggak bisa ngalir. Kan liquid dari atas gitu ya. Jadi sifatnya jadi ketahan. Kolomnya malah keisi liquid aja. Nah, kemudian berarti terjadi pressure drop. Kalau saat itu pressure drop saat floating bisa dihitung pakai persamaan ini, tergantung pada packing factornya. Itu delta P-nya dalam inci air per fat packing gitu. Ini berlaku untuk packing factor 10 sampai 60. Kalau lebih dari 60 kita pakai delta P-nya diambil 2 gitu ya. Ini desain praktis saja. Desain praktisnya gas velocity dalam operasi itu harus 50-70% dari floating velocity. Jadi harus tahu dulu berapa floating velocity-nya. Kecepatan ketika terjadi floating itu berapa. Diambil 50-70% itu adalah gas velocity yang baik gitu, yang biasanya praktis dipilih. Ini generalized correlation untuk floating dan pressure drop. Jadi kita bisa pakai absisnya, kita nentuin absisnya pakai persamaan ini. Gx per Gy, ini adalah kecepatan gas ya. Di X, dan ini ada terminologi X dan Y ya. X itu kalau nggak salah untuk liquid, ini Y itu untuk apa namanya? Untuk ini kan mass velocity ya. Mass velocity dari liquid per gas, ini kali density-nya berapa. GY ini ya dan ordinat prinsip fungsi GY dan properti fluida. Jadi kita tahu flow ratio Gx per GY, kita bisa baca GY, kita bisa tahu berapa kondisi floodingnya, kayak gitu. Kemudian kalau dari sisi material balance, ya kalau kita lihat untuk pack tower, continuous contact balance-nya antara untuk penampang antara top dan titik dimanapun di kolom ya. Ini kecepatan, ya L itu berarti kecepatan liquid, V itu kecepatan gas. Ya. Laju alir, bukan kecepatan, laju alir ya. Laju alir ya pasti kan sama ya. Laju alir mereka tambah mereka di semua titik pasti sama. Kemudian dikalikan, yang X ini yang di liquid, Y ini yang di fraksi ya. Ini X ini fraksi di liquid, ini fraksi di gas kalau yang Y. Ini juga pasti sama ya, total fraksi mereka pasti sama. Jadi untuk keseluruhan kolom juga seperti itu. LAXA, VBYB, LBXB, VAYA gitu. Nah, kalau gasnya encer, spot solidnya kurang dari 10%, perubahannya dianggap kecil, makanya operating line menjadi garis lurus nanti. Maka persamaan untuk konsentrasi atau fraksi ya, konsentrasi atau fraksi di gas itu linear aja dia. L per V, ini namanya operating line. Jadi operating line itu rasio molal liquid terhadap gas. Ini bisa molal, bisa pakai mol ya. Ini L per V, ya, ini bisa jadi linear gitu. Jadi operating line itu semua titik di operating line merepresentasikan komposisi gas dan liquid yang kontak di satu elevasi tertentu pada kolom gitu. Jadi di titik manapun di kolom packing itu komposisinya bisa diketahui dari operating line. Kalau ada juga garis equilibrium di komposisi setimbang. Jarak antara operating line dan equilibrium line itu adalah driving force untuk transfer massa. Jadi kalau kita lihat ini ada operating line ya, operating line seperti ini, ada operating line, ini minimum ya, dan ada equilibrium curve gitu. Untuk pemisahan tertentu semakin kecil kecepatan liquid ya berarti operating line-nya semakin kecil, operating line bergerak menuju mendekati equilibrium line, driving force berkurang ya, pack high-nya terhingga konsentrasi keluarnya makin besar kayak gitu. Nah, kita butuh limiting gas liquid ratio. Jadi kita butuh limitingnya, pembatasnya. Nah, limiting ini dicapai saat operating line ini menyentuh equilibrium line. Ini pinch point namanya. Pinch point ini kondisi ketika konsentrasi keluar dari liquid ya sama atau setimbang dengan konsentrasi masuk gitu. Ya. Driving force-nya 0 di dasar kolom dan diperlukan packing setinggi tak terhingga. Nah, ini kondisi pinch point. Jadi menyentuh equilibrium line. Nah, kalau equilibrium line-nya lurus ya. Ini kan curve ya dia bentuknya. Kalau lurus misalnya, kita ambil seperti ini nanti. L per V minimumnya dari sini. Ya.
Dengan M itu adalah kemiringan ya berarti ya, kemiringan dari equilibrium line itu sendiri. Tapi kalau melengkung, pinch bisa terjadi di tengah kolom, bukan hanya di bottom. Jadi perlu dicek secara grafis. Kalau desain aktualnya L per V itu 1,1 sampai 1,5 dari L per V minimum. Gitu. Kemudian laju penyerapan atau laju absorpsi, laju transfer massa ini bisa dengan beberapa koefisien. Dengan KYA itu berarti Y itu kan gas tadi ya. KYA berarti kita tahu dari gas film, bisa KXA dari liquid film, dari K besar itu overall gas, pakai Y ini overall liquid. Kalau kita pakai analogi hambatan seri ya di aliran fluida, kita bisa lihat ini ya, kita bisa analogikan mirip seperti itu. Jadi satu per ini adalah hambatannya, di mana gradien dy per dx ya itu adalah slope lokal untuk equilibrium line. Nah juga ada controlling resistance ya, artinya hambatan yang mengontrol proses itu dipengaruhi seperti ini. Kalau m-nya kecil, artinya gradiennya kecil, berarti kan yang paling besar adalah dx-nya. Gitu. Dx itu artinya konsentrasi di liquid tinggi. Solid sangat mudah larut. Artinya gas film control. Kan ini di bawah ya KXA ini. Jadi berarti gas film control. Yang mengontrol adalah lapisan gas. Kalau yang M-nya besar justru yang liquid film control. Nah, gimana menentukan interface composition? Kita pengen tahu komposisi permukaan ketemuan. Jadi YIXI misalnya. Kita bisa lihat dari sini ya. Secara grafis dari titik operasi X, Y-nya di operating line. Kita cari ini titik di operating line. Tarik garis dengan slope ini. Min KXA per KXA. Jadi kita tarik garisnya nih slope. Bikin slope ya dari titik sini. Dengan ukuran itu. KX min KXA per KYA. Nah, potonglah dengan titik equilibrium line. Nah, inilah titik interface composition mereka. X-nya berapa di sini, Y-nya juga berapa. Kemudian tinggi kolom atau tinggi tower ya. Kalau kita lihat di sini kan tower, dia punya tinggi ya, Z. Kemudian kita ambil elemen DZ. Dia juga punya luasan ya. Tinggi totalnya ZT ya, tower high gitu. Misalnya penampangnya seluas S, elemen tinggi DZ volume S kali DZ. Kemudian kita turunkan pakai integrasi, kita akan dapat DZ itu untuk menghitung tinggi kolom ya, tinggi tower, tinggi tower. Itu V per luasan, kecepatan gas per luas, per KYA, integral, dan seterusnya. Nah ini kemudian bisa jadi dua faktor. Yang pertama depan ini disebut dengan height of transfer unit, yang sisi integralnya ini number of transfer unit. Jadi kita pisah jadi dua faktor kayak gini. Ini V per A sebenarnya, atau S ya. Ini luasan ya. V per luasan, V ini juga bukan volume ya. V ini adalah kecepatan liquid. Gitu. Kecepatan gas. Kemudian ya, ini adalah transfer masanya. Nah, N ini ya ini adalah number of transfer unit. Jadi ada empat jenis ya, ada HTU, high of transfer unit, ada NTU. Kalau basisnya gas film maka persamaannya begini. Kalau liquid film tinggal ganti dengan L gitu ya. Jadi ada HY, ada HX. Kalau overall pakai O ya, overall di sini. Kalau pakai buku ini begini caranya. NTU juga tinggal disesuaikan. Jadi kalau high out transfer unit atau HTU itu tinggi packing yang diperlukan untuk satu unit perubahan konsentrasi gitu ya. Jadi kalau kecil berarti lebih efisien, lebih cepat, dan dia punya satuan panjang ya karena tinggi. Kalau NTU atau NOY ini dia number of transfer unit, berarti mengabarkan berapa sulit pemisahan dilakukan. Kalau NTU-nya besar berarti makin susah kan ya, karena jumlah unit transfernya, unit perpindahannya banyak gitu. Karena berarti dia susah untuk diseparasi. Akibatnya biasa tower akan lebih tinggi. Tapi dia dimensionless ya, dia tidak punya satuan. Kita bicara aja berapa jumlah kan, ngomongnya jumlah gitu. Dia mirip atau analog dengan jumlah theoretical plate di distilasi ya, kalau kita ngitung jumlah plate di distilasi. Nah, kemudian ini bisa dihitung juga HTU per antar fase. Jadi overall untuk gas itu berarti terdiri dari hanya untuk gas aja, yang tadi persamaannya di sini ada ya, persamaan untuk gasnya aja. Ini kemudian M kemiringan pada operating line, kemudian dihitung pakai HX juga bisa. Ya, HX itu berarti yang ini yang liquid filmnya aja. Atau pakai ini juga bisa. Kalau pakai HOX hitungnya juga tinggal disesuaikan. Kalau menghitung NTU ya,
number of turnover unit, ini ada beberapa kasus. Yang pertama, kalau garis operasi, operating line dan equilibrium duanya lurus sejajar. Ya, lurus sejajar, slope-nya L per V ini tinggal pakai kayak gini aja. Kalau dua-duanya lurus dan sejajar. Gitu. Yang kedua, kalau garisnya lurus, dua-duanya tapi nggak sejajar. Ya, maka kita pakai ini. Kita pakai logarithmic mean driving force. Kayak LMTD, ini LMDF gitu lah ya. Logarithmic mean driving force. Jadi driving force-nya kita hitung dulu. Si delta YL-nya ini. Berapa? Ya. Beda konsentrasi di mana? Beda konsentrasi di gas ya berarti. Beda konsentrasi di gas ini berapa? Yang jadi driving force kan ya. Maka dimasuk ke sini. Gitu. Yang ketiga, kalau kita punya liquidnya masuk bebas solut. Jadi misalnya air murni dipakai sebagai liquidnya. Nah ini maka kita ambil ya XA 0, berarti XA-nya kan 0 ya. Dan YA, berarti kan nanti gasnya ya dalam kondisi setimbangan juga 0. Nah, kalau kondisi liquidnya masuk bebas solut, pakainya absorption factor. Gitu, A sama dengan L per MV. Jadi number of turnover unit dihitung pakai persamaan ini. Ya, ini pakai absorption factor A ini. Jadi kalau A-nya lebih dari 1, berarti kan slope operating line-nya ini lebih besar daripada equilibrium line. Jadi absorpsi bisa mencapai perubahan konsentrasi yang diinginkan. Kalau kurang dari 1, nggak mungkin mencapai yang diinginkan. Akan selalu ada pinch point tadi. Pinch point kan dia menyulitkan ya. Pinch point kan secara perhitungan berarti packingnya bakal sangat tinggi tak terhingga. Kalau persis 1 berarti mereka sejajar. Gitu. Dan akibatnya number turnover unitnya jadi tak hingga. Kalau kita pengen absorpsinya sempurna. Jadi biasanya kita ambil yang kita pengen adalah absorption factornya more than 1. Gitu. Jadi ada 3 kasus ya untuk hitung NTU. Ada 4 bahkan, 4 kasus. Yang 4 adalah kalau gasnya ada bereaksi dengan liquidnya. Kayak gitu. Nah, ini tinggal diintegrasikan aja. Pakai perbedaan konsentrasi di bawah dengan yang di atas. Keluar masuknya ya, beda nih. Dibandingkan aja. Kenapa konsentrasi di equilibrium itu 0 saat reaksinya irreversibel? Karena reaksi kimia menghilangkan solut ya begitu terserap di liquid. Jadi konsentrasi di liquid jadinya 0. Tekanan parsialnya 0 ya. Ini sama dengan 0. NTU lebih kecil. Kemudian juga bisa kita menghitung liquid film coefficient. Ya, tadi kan kita menghitung ya liquid film coefficient itu KXA misalnya atau HX. Kita hitung pakai persamaan ini aja bisa. Ya. Jadi butuh data diameter, data viscosity, data laju alir massa gitu ya. Ini yang 0,5 eksponen Smith number. Kemudian eksponen 0,3 ini adalah N-nya ya. Ini bisa 0,3 biasanya. KLA ya, tidak bergantung molecular weight. Jadi ini bisa jadi carinya pakai grafik aja ya. Ini HOX-nya bisa dicari. Kalau kita tahu liquid mass velocity-nya berapa. Ini juga sama ya untuk menghitung gas volume coefficient. Itu bisa pakai HY. Ini tinggal disesuaikan aja. Jadi gas volume coefficient HY atau KYA pakai misalnya ini contoh aja, ini data NH3 absorpsi dalam airnya. Berapa perbandingan pangkatnya gitu. Kita bisa hubungin pakai persamaan ini juga. Smith number-nya bisa 0,66 untuk sistem NH3 air udara ya. Ini contoh nih. Ini contoh grafiknya menghubungkan. Jadi membaca HOY, HY berapa, kalau GX-nya diketahui dan GY-nya berapa. Gitu. Kemudian dihubungkan dengan persamaan yang tadi udah disampaikan juga di depan. Gitu ya. Nah, selain absorpsi ada kebalikan yang namanya desorpsi atau stripping. Jadi kebalikan kalau absorpsi kan berarti kita memindahkan dari gas ke liquid. Kalau ini kebalikan, pindahin dari liquid ke gas. Nah, ini sebenarnya tinggal dibalik aja semuanya. Kayak number of turnover unit tinggal diubah. Namanya stripping factor. Strip bukan absorption factor, tapi stripping factor. Nah, stripping factor ini formulanya sama tuh. S sama dengan, tinggal dibalik. Kalau tadi kan ML per MV, ini MV per L. Gitu. Tinggi kolomnya sama. HTU kali NTU-nya. Gitu. Kemudian, ini absorpsi dengan reaksi kimia. Kalau ada reaksi reversible di liquid, ya ini membuat driving force sangat besar, NTU kecil, kolom lebih pendek. Ya. Absorpsi NH3 dari gas ke HCl. Cari contohnya ya. Jadi dengan reaksi kimia. Konsentrasi bisa berubah. NTU-nya kalau dengan reaksi 5,7, kalau tanpa reaksi bisa 12 dengan kondisi yang sama. Jadi ada enhancement factor namanya. Jadi reaksi kimia akan meningkatkan koefisien transfer massa pakai enhancement factor.
Jadi reaksi sama dengan enhancement factor kali yang fisikal aja. Jadi bisa sampai 1000 lebih nilainya. Kayak gitu. Berikutnya ini absorpsi multi-komponen. Jadi ketika lebih dari satu solid diserap, setiap komponen pasti punya equilibrium sendiri. Kalau kita lihat, ini operating line, B, ini A, ya. Masing-masing punya operating line, tapi slope-nya sama. Ya. Dengan slope yang sama. L per V sama untuk semua komponen. Jadi kalau ada yang kurang larut misalnya, nanti operating line-nya akan lebih dekat dengan equilibrium line, driving force kecil. Kan jarak antara equilibrium line dengan operating line ini kan driving force untuk transfer massa. Jadi jika diinginkan absorpsi lebih banyak, butuh L per V yang besar, kayak gitu misalnya. Oke, yang terakhir adalah absorpsi di plate column. Jadi selain pack column juga bisa pakai tray column. Jadi kita bikin absorpsinya pakai tray column, pakai shift tray atau bubble cap. Sama dengan destilasi, jadi desainnya ya. Kita menghitung number of theoretical stages dari diagram. Terus kita bagi dengan plate efisiensi. Nah, itu mungkin nanti akan dibahas lebih jelas ya kalau kita membahas tentang distilasi ya, atau ya penghitungan plate di distilasi. Tapi kalau efisiensi untuk absorpsi biasanya kalau prosesnya gas film controlling itu 60-80%. Kalau liquid film dia rendah ya, bisa 2-6%. Contohnya nih ya, kalau di buku ini ngasih contoh CO2 ya, misalnya absorpsi di air M-nya bisa sampai 142 di tekanan 10 atm. Tapi kalkulasi menunjukkan efisiensi plate hanya 6%. Kenapa? Karena liquid film resistennya dominan kalau di CO2. Oke, itu aja mungkin ya untuk kita review materi gas absorption. Paling nanti latihan soalnya tonton aja dan latihan lagi dari yang video latihan kuis 3 gitu ya untuk gas absorption. Karena harusnya untuk ujian-ujian soalnya muter-muter di sana aja ya. Oke, semangat. Semoga nanti berhasil ya untuk ujiannya.